Warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video kedua lanjutan dari video pertama tentang konteks clue. Bentuk kelima dari konteks clue yaitu berupa list of series. Contohnya, North American predators include grizzly bears, pumas, wolf, and foxes. Biasanya soalnya adalah yang ditanyakan adalah kata predator. Maka jawabannya bisa dari salah satu 4 jenis hewan ini. Bisa grizzly bears, pumas, wolves, and foxes. Jadi itu jawabannya ya. Ketika kalian mendapatkan soal tipe ini berarti konteks clue berupa list of series. Yang keenam adalah description. Jadi tipe konteks clue yang keenam adalah deskripsi. Contohnya, the monkey's vociferous chatter made me wish I had earplugs. Jadi vociferous di sini sudah ada jawabannya yaitu berupa deskripsi. Mulai dari kata made me wish I had earplugs. Itu adalah jawabannya. Yang terakhir bentuk clue, konteks clue yang terakhir adalah comparison. Comparison atau perbandingan. Biasanya ditandai oleh kata to, like, as, similar to, in the same way, adalah kata-kata penanda bahwa kata tersebut tergolong, konteks clue tersebut tergolong dalam comparison. Sehingga caranya menjawab seperti yang sudah dicontohkan di sini, bahwasanya kata enthralled by my brother is enthralled by bird, similar to the way that I am fascinated by insect. Maka arti dari kata enthralled di sini atau padanan katanya adalah the way that I'm fascinated by insect. I'm fascinated, the way I'm fascinated. Itu adalah comparison. Baik, itu adalah macam dari konteks clue yang biasanya muncul di dalam soal reading, khususnya soal TOEFL. Oke. Kalau tadi kita membahas tentang ragam dari konteks clue, sekarang kita akan lebih spesifik pada strateginya. Jadi yang pertama, langkah pertama di dalam menjawab soal konteks clue, yang pertama adalah kita harus memahami tipe-tipe dari konteks clue yang mana ada 7 yang sudah saya jelaskan sebelumnya, baik di video 1 ataupun di video 2 ini. Kemudian langkah kedua adalah memahami pertanyaannya. Jadi yang paling krusial adalah kita paham apa yang ditanyakan. Pastikan bahwa kata yang ditanyakan, soal itu menanyakan tentang konteks clue. Kemudian langkah ketiga adalah kita harus menentukan konteks kata yang ditanya ini tergolong dalam apa. Kemudian termasuk dalam fungsinya sebagai apa? Sebagai kata kerjakah? Sebagai kata benda, sifat, ataukah kata yang lainnya? Kata keterangan ataupun yang lainnya. Setelah itu langkah keempat, coba kita tebak jawabannya dengan membaca opsi A, B, C, D. Jadi langkahnya seperti itu ya. Kita tidak langsung ke bacaan, namun kita membaca opsi yang ada. Baru langkah kelima, kita mencari jawabannya di bacaan sesuai dengan ragam dari konteks clue yang tadi. Oke, biasanya soal konteks clue itu ada petunjuk berupa petunjuk yang sudah ada di bacaan. Makanya sangat penting bagi kita untuk mengetahui
soal yang ditanyakan ini, konteks clue yang ditanyakan ini termasuk dalam konteks clue tipe berapa? Tipe 1, sinonim, ataukah kedua, antonim, ataukah yang lainnya. Sehingga dengan tahu tipenya yang mana, maka lebih memudahkan kita untuk menjawabnya. Baik, saya kira itu langkah praktis di dalam menjawab soal konteks clue. Tambahannya adalah jika di dalam kalimat yang ada itu tidak ada jawabannya, maka coba lihat petunjuk yang lain, yaitu membaca kalimat sebelumnya. Oke. Jadi tidak akan jauh atau tidak akan ada di luar teks jawabannya. Namun tentunya jawaban yang saya maksud di sini, jawabannya bisa berupa sinonim. Jadi sinonim di sini adalah misal ketika tadi kita ada soal tentang meat eaters that are carnivores. Jadi bisa saja meat eater ini di opsi ABCD tidak ada, namun diganti dengan frase yang lain. Misalnya, animal like to eat meat. Itu kan sama saja dengan meat eaters. Jadi seperti itu. Maka kita harus pandai-pandai memahami definisi dari suatu kata. Baik, saya kira itu yang perlu dijelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.